Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk pada hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi setiap hamba-Mu, setiap hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sampai pada saat ini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan begitu besar yang boleh kami rasakan, kami alami sampai pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini saya berikan judul pentingnya melakukan firman. Pentingnya melakukan firman. Yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai 49. Saya membacakannya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, kalau kita melihat teks bacaan kita di malam hari ini, di dalam terjemahan BIMK dikatakan di ayat yang ke-48 dan 49, yaitu ia seperti orang yang ketika membangun rumah menggali dalam-dalam lalu membuat fondasinya pada batu. Kemudian di ayat 49 dikatakan, tetapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya adalah seperti seorang yang membangun rumah tanpa fondasi. Jadi apa yang membuat perbedaan dari dua orang ini? Yaitu di dalam hal fondasi. Ada yang memiliki fondasi dan ada yang tidak. Karena ada yang melakukan firman dan ada yang tidak melakukan firman. Di ayat 47 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya. Namun di ayat 49 dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Sama-sama mendengar, tetapi ada perbedaan di dalam melakukan firman. Ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan. Dan yang melakukan ini memiliki fondasi yang kuat. Tetapi yang tidak melakukan firman, kata firman Tuhan adalah tidak memiliki fondasi. Jadi yang menjadi perbedaannya adalah di dalam melakukan. Di kesamaannya adalah sama-sama mendengar firman Tuhan, tetapi ada yang tidak melakukan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, pasti di dalam jemaat kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Baik kita beribadah di hari Minggu maupun di ibadah-ibadah yang lain, di dalam doa-doa yang lain yang ada firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ternyata tidak semua yang mendengar ini melakukan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan adalah hal yang sangat-sangat penting. Jadi yang benar adalah bukan hanya mendengar, tetapi mendengar dan melakukan firman. Dan mengapa melakukan firman itu penting? Karena yang pertama, karena iman memerlukan ketaatan. Jadi ketika kita melakukan firman, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Iman memerlukan ketaatan. Bukan hanya sekedar ucapan mulut kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan itu. Iman kita ini harus dibuktikan, yaitu sudah seharusnya yang mendengar melakukan firman. Jadi bukanlah suatu hal yang aneh kalau kita mendengar dan melakukan, itu adalah hal yang baik. Yang aneh adalah kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan firman. Jadi sudah seharusnya kalau kita mendengar, kita melakukan
firman. Dalam Yahudi, kalau kita taat itu adalah mendengar dan melakukan. Jadi kalau tidak melakukan berarti tidak mendengar. Dan kita memerlukan ketaatan dalam iman percaya kita, Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah orang dewasa seharusnya melakukan firman. Kita bukan lagi anak-anak yang harus dituntun setiap harinya, harus diberitahu setiap harinya. Tetapi saya percaya kita adalah orang-orang yang dewasa rohaninya, sehingga seharusnya kita melakukan firman. Memang melakukan firman Tuhan adalah sulit bagi kita yang masih seringkali mungkin jatuh di dalam dosa. Banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan untuk kita boleh melakukan firman Tuhan, karena memang banyak roh-roh jahat yang tidak mau supaya kita melakukan firman. Mereka mau supaya kita tetap terus berada di dalam keinginan daging kita. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kalau kita sebagai orang yang percaya, kita orang yang dewasa imannya, kita harus melakukan firman. Dan melakukan firman adalah membuktikan kita ini adalah murid yang sejati. Murid yang sejati datang, mendengar, dan melakukan. Bukan hanya sampai di mendengar saja, tetapi sampai kepada melakukan kebenaran firman Tuhan. Tentunya dengan kekuatan Roh Kudus, kita bisa melakukan firman. Dan yang kedua, mengapa melakukan firman itu penting, yaitu fondasi iman yang kokoh. Karena ketika kita melakukan firman, itu dibangun di atas dasar firman atau Tuhan Yesus sendiri. Juga mempersiapkan, meletakkan dasar ketika kita melakukan firman Tuhan, itu mempersiapkan, menggali dalam-dalam, mempersiapkan supaya firman itu dibangun di atas kebenaran iman yang kokoh. Kemudian hidup yang bergantung pada fondasi. Jadi rumah itu bergantung pada fondasinya. Kalau rumah itu dikatakan kuat, kalau fondasinya itu juga kuat. Dan hidup kita ini bergantung pada Tuhan Yesus. Jadi hidup kita ini sangat-sangat memerlukan Tuhan, bergantung kepada dasar itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika kita memiliki iman, kita memiliki ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, pasti di dalam kehidupan kita tidak lepas dari namanya ujian. Di dalam kehidupan kita ada badai, ada bahkan topan mungkin, atau banjir yang datang di dalam kehidupan kita yang mencoba untuk supaya kita ini goyah. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan memang tidak terlepas dari datangnya ujian, banjir, air bah, dan lain sebagainya. Tetapi ujian justru membuat teruji dan terbukti bahwa benar-benar kokoh. Jadi kita tidak terlepas dari namanya ujian itu. Tetapi justru ketika ujian datang itu membuktikan bahwa memang fondasi kita sudah benar-benar kokoh atau tidak. Dan fondasi tidak terlihat tetapi menentukan hasil. Mungkin kalau kita lihat di rumah-rumah tertentu fondasinya tidak terlihat. Tetapi justru yang tidak terlihat itu yang menjadi dasar, yang menjadi kokoh rumah itu terlihat adalah dari fondasi yang tidak terlihat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mengaku bahwa kita ini adalah orang percaya, kita ini adalah murid Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dewasa rohaninya, maka sebaiknya dan perintah Tuhan, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus taat, bukan hanya sekedar ucapan mulut kita untuk kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya. Tetapi dalam tindakan kita juga harus menunjukkan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Karena melakukan firman sangat penting di dalam kehidupan rohani kita. Membangun fondasi yang kokoh dan mempengaruhi ketika ujian datang. Ketika ada ujian yang datang di dalam kehidupan kita, kita sudah siap, sudah kokoh. Sehingga apapun yang mau masuk, mau menghancurkan kita mungkin, kita akan tetap teguh, kita akan tetap kokoh karena fondasi kita di atas dasar Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Kiranya Roh Kudus menuntun kita, memampukan kita, menopang kita untuk supaya kita boleh menjadi orang-orang percaya yang dewasa rohaninya, orang-orang percaya yang taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di malam hari ini yang boleh mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya, supaya kami boleh menunjukkan ketaatan kami Tuhan di dalam kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami supaya kami bukan hanya sekedar datang dan mendengar firman Tuhan, tetapi juga kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Orang-orang di sekeliling kami boleh melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.